Don't stop. Make something. Jangan bangga menjadi pengikut, tapi banggalah menjadi seorang pionir gitu. Hey guys, today we're coming to you from Kintamani, Blackstone Lava. Hope you will enjoy this interview. This guy's awesome, and this woman is spectacular. Let's do it. Love, unity, and respect. It's a plur. Penulis itu harus bisa menguasai segalanya. Arahnya inilah karya gue murni gitu loh. Saya jadi filmmaker tuh umur saya 23 tahun. Saya menjadi seorang sutradara untuk televisi dan saya kemudian 2004 menjadi sutradara movie dan kemudian saya putuskan 2009 saya berhenti buat television program, lalu kemudian 2009 ke sini saya bikin film dan saya memutuskan saya bikin apa yang saya mau dan saya tidak mau membuat film yang mengikut tren, tapi saya melahirkan tren. Saya dekat dengan alam. Saya ikutin alam, jadi tiba-tiba banyak hal-hal yang ajaib dalam diri saya yang kemudian saya bisa dapat sesuatu yang kadang-kadang di luar ekspektasi saya dan itu yang membuat saya kuat. Sehingga ketika orang bilang kamu selalu berada dalam keberuntungan, sebenarnya enggak. Saya cuma dekat dengan alam. Saya sampai di San Francisco, saya tidak bisa bahasa Inggris, saya jalan nekat ke Berkeley, saya temuin orang-orang sana dan mereka bangga. Lalu kemudian saya bisa hidup di sana, saya kenalan dengan Sean Penn, saya kenalan dengan Robin Williams, saya bicara dengan mereka, bahkan saya diundang menjadi tamu kehormatan oleh seorang Werner Herzog gitu ya. Saya cuma mendapat dengan alam aja. Bayangin 22 jam saya dari Jakarta harus berangkat ke California dan saya sendiri. Dan kemudian saya tidak mengerti bahasa Inggris dan Amerika itu sangat detail menanya gitu. Bahkan yang ajaib, orang menunggu untuk visa ke Amerika 3 bulan, saya dalam waktu 1 hari diberikan oleh Amerika karena saya menjadi sesuatu yang luar biasa dianggap dia. Kan siapa nih John? Kenapa dia bisa diundang ke Amerika? Apa yang telah bikin gitu. Lalu kemudian saya berangkat ke Amerika dan kemudian sesudah itu saya ketika habis nominasi Oscar, saya ditawarin jadi penduduk Amerika, saya tidak mau, saya lebih cinta Indonesia gitu. Sehingga kemudian saya tetap di sini, karena pada saat itu orang tua saya masih hidup. Itu yang membuat saya sangat cinta Indonesia. Karena seluruh Eropa datang ke Indonesia, seluruh dunia datang ke Indonesia, saya Amerika hanya untuk, ya udahlah bersenang-senang. What is it that about Indonesia that you love so much, your home? Indonesia menjadi salah satu contoh yang baik buat dunia gitu. Walaupun negaranya sangat sulit untuk diatur karena begitu banyaknya suku, begitu banyaknya agama, begitu banyaknya. Ada 800 suku di Indonesia, 800 bahasa di Indonesia, 17.000 pulau di Indonesia. Banyak suku-suku yang kita saling kenal satu sama lain dengan banyak different agama ya. Dan kita hidup dalam damai, tidak ada ribut, tidak ada yang mencuat untuk saling merasa benar gitu. Indonesia pada dasarnya tetap mereka kreatif ya, seniman-senimannya kreatif, apa segala macam, masih melahirkan karya dan masih membuat film, masih membuat karya televisi dan Indonesia termasuk menjadi salah satu penghasil TV play terbanyak di dunia sampai saat ini gitu. Kalau kalian kelahiran tahun 80-an, pasti tahu dia, karyanya maksudnya. Tersanjung, tahu kan? Panji, Bidadari. Bidadari, aku suka banget. Bidadari. Doaku harapanku. Harapanku. Doa membawa berkah. Ya.
Jadi waktu pertama saya nulis, saya masih cerita anak-anak, cerita remaja yang sesuai dengan saya dong, ya kan. Ketika masuk di industri filmnya Pak Ram, Multivision Plus, pada saat itu lagi booming-boomingnya. Oke, kalau masalah rumah tangga mungkin kita bisa lihat kanan kiri lah. Kebetulan saya kan psikolog, jadi banyak sekali pasien-pasien seperti itu. Dulu saya terkenal tong sampah, keranjang sama teman-teman. Jadi siapa aja curhat, ya itu yang saya tuangkan ke dalam tulisan. Oke. Tapi bersamaan dengan itu ketika saya disuruh nulis tentang perjalanan 7 laki-laki, ya kan, apa tuh judulnya? Para Pecinta kalau nggak salah, ya kan? Saya mundur, Pak, ini adalah cerita laki-laki ya, saya nggak terlalu ini, bagaimana perasaan laki-laki gitu kan, nggak terlalu menguasai lah. Diginin sama Pak Ram, Yanti, kalau kamu masih memilih seperti itu, kamu bukan penulis. Penulis itu harus bisa menguasai segalanya. Arahnya inilah karya gue murni gitu loh. Apapun ceritanya itu kita jadi cinta karena ngikutin apa kita memang ini banget. Nah udah estetik banget. Nah kalau dari apalagi dari diri sendiri gitu loh. Apalagi misalnya kita ngotot gitu kan. Udah ngotot, Pak ini bagus gitu kan. Ini bagus. Oh nggak mungkin Yanti. Bagus Pak. Lu apa gitu kan. Lu jaminannya apa. Dia, pernah begitu saudara. Oke Pak gue gak usah dibayar. Kata dia lu bayaran lu berapa. Kata dia gitu kan. Nggak mungkin nutupin juga. Tapi Pak gue yakin Pak. Ketika itu meledak. Aduh luar biasa itu. Akhirnya dapat piala juga, terus penontonnya juga banyak. Nah itu merupakan luar biasa. Sinetron stripping yang tiap hari pertama itu Doa Aku Harapanku. Ya, iya. Jadi stripping tiap hari nulis ya kan. Kalau Tersanjung itu adalah sinetron rekor paling panjang dan itu memperoleh Piala Muri karena waktu itu terpanjang. Sinetron kayak Doa Aku Harapanku, Doa Membawa Berkah itu 11 tahun berturut-turut adalah penulis terbaik sinetron dakwah. Penulis stripping itu, penulis sinetron itu harus punya berapa pintu dalam cerita ya. Jadi ketika pintu pertama sudah terbuka ya kan, pintu yang lain ditutup. Jadi modelnya kayak gitu aja, jadi ngikutin emosi penonton. Bagaimana caranya kita tahu emosi penonton kita terikat ya, harus menonton itu terus adalah dengan melihat Eisenstein. Dia itu yang bisa menghitung penonton apa yang dia sukai, apa yang dia tonton. Jadi dari situ kita bisa membaca bahwa tayangan ini yang disukai seperti ini. Juga ada hitungan menit by menit, grafik. Ketika misalnya scene-nya tayangannya adalah adegan ketika berantem nih antara dua tokoh ataupun apa, dia naik shot, seperti itulah yang disukai penonton. Kita mempelajari juga tayangan di TV sebelah misalnya. Nah, TV sebelah udah bikin ginian nih. Kita meng-create sebuah cerita yang beda, ya kan? Sehingga masuk pak, ketika dia break, kita. Jadi mempelajari apa yang juga lagi in. Nah, supaya kita inovatif terus, kita yaitu mempelajari psikis masyarakat, bangsa pasar, memaintain suatu dengan cara berpikir, yang ngapain, apalagi itu nurutin hati sih sebetulnya. Jadi saya tuh dulu bener-bener awal-awal yang bikin antagonisnya tuh mertua yang jahat gitu. Pak itu ada pengalaman? Nggak ada, justru nggak ada. Nggak ada, justru hidup saya harmonis banget. Nggak ada. So professional and so accomplished, but yet so humble. No, I'm not humble. I'm arrogant. You know? Yes, right. You are very humble, Bang Very John. humble. What is it about being humble? Saya keluarga yang biasa-biasa, saya hidup di tengah pasar, lalu kemudian saya berjuang sendiri, saya hidup di tengah pasar, saya sangat tahu filosofi orang-orang pasar gitu. Bagaimana mengenal suatu tempat yang tentunya negara saya dengan cepat, instan gitu. Bagaimana cara mengenalnya? Saya jawab, janganlah pernah kamu masuk ke dalam mall atau masuk ke tempat-tempat yang mewah, tapi masuklah ke pasar-pasar tradisional, maka kamu akan tahu psikologi orangnya, kehidupan orangnya, tata krama orangnya, maka kamu dalam waktu yang singkat kamu duduk di tengah pasar itu, satu hari kamu akan tahu filosofi tempat itu. Jadi ini yang saya pakai pada saat saya besar, lalu saya kuliah di Institut Kelainan Jiwa ya,
Jakarta Institute of Art gitu. What's a uniform message that you would want to deliver to all Indonesians? Dan buat saya juga, saya cenderung berkatanya bukan hanya untuk anak muda Indonesia. Jadi ketika saya menjadi anak muda Indonesia, saya tidak mau berpikir eksklusif. Saya berpikirnya inklusif selalu. Saya bilang, bikinlah sesuatu, mau bicara tentang anak muda, mau bicara tentang moral, mau bicara tentang apapun yang tidak ada pesannya sekalipun. Yang mau bicara tentang antah berantah, yang penting make believe. Lu selalu melakukan itu untuk menjadi sesuatu yang bisa membanggakan lu. Saya selalu bilang ke anak muda, way out terbaik ketika kamu mau bikin sesuatu yang punya sikap, yang membuat dirimu punya pride, yang membuat dirimu punya sesuatu sehingga kamu dikenal. Yang paling benar itu adalah kerja keras gitu. Kerja keras yang membuat lu menjadi sesuatu. Proud of ourselves. I will be a pioneer. It's me, itu diri saya. Inilah diri saya, walaupun cuma tidak produktif, tapi saya melahirkan sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang lain. Dan saya bangga di situ. Bukan karena uang saya banyak, bukan karena saya kaya, bukan karena saya banyak pengikut, tapi saya menjadi bagian dari dunia yang hidup saya nggak tersia-sia gitu. Itu sebenarnya filosofi yang sampaikan kepada anak-anak muda gitu. Dan ketika pandemi ini berakhir, maka Indonesia akan menjadi banyak sekali yang melahirkan sesuatu yang menjadi inovatif gitu, yang menjadi sesuatu yang bukan hanya menjadi pengikut, tapi dia justru menjadi pionir. One word from my mentor is Jose Mourinho. You know Jose Mourinho? Absolutely. Life is game. Life is game. Game is competition. Game is competition. Competition is a winner, Competition is a winner. but winner is a fair play.